wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza linahtadina lallahu an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni rahmah. Amin. Yang terhormat Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM. Baik, izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Albab Amarullah. Saya kelas RA1 dengan NIM 61012300057. Saya dari program studi manajemen dan saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya sekarang berkuliah di kampus Universitas Primagraha. Baik, dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah komunikasi bisnis, dan di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari presentasi teman-teman saya di ruang kelas sebelum-sebelumnya. Baik, langsung saja ke poin penjelasannya. Baik, langsung saja untuk materi pertama, yaitu tentang dasar-dasar komunikasi bisnis. Nah, penjelasan dari dasar-dasar komunikasi bisnis itu terdefinisi dengan komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi, ide, dan juga pemikiran antar individu atau kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, hal yang mencakup komunikasi verbal, tertulis, dan nonverbal. Nah, fungsi utama dari komunikasi bisnis itu ada 3 macam. Yang pertama itu informatif, dengan artian menyediakan informasi penting terkait operasi perusahaan. Yang kedua yaitu persuasif, yaitu dengan artian mengarahkan atau mempengaruhi orang lain untuk mengambil tindakan. Dan poin yang ketiga adalah emotif, yaitu memfasilitasi hubungan emosional antar individu. Nah, di sini ada hambatan umum yang biasa terjadi dalam komunikasi bisnis, gitu, yaitu adalah pesan yang tidak jelas. Yang selanjutnya yaitu gangguan fisik dan perbedaan budaya sering menjadi penyebab miskomunikasi. Nah, solusinya adalah memastikan pesan tersampaikan dengan cara yang sederhana dan relevan dan mampu dipahami antar lawan bicaranya atau antar lawan komunikasinya. Itu untuk materi pertama. Oke, selanjutnya adalah materi kedua, yaitu berjudul manfaat komunikasi bisnis. Nah, dari penjelasan manfaat komunikasi bisnis itu tujuannya adalah komunikasi bisnis digunakan untuk menyampaikan informasi, mempengaruhi keputusan, dan memberikan pendidikan terkait perilaku profesional. Nah, di sini ada beberapa manfaat dari komunikasi bisnis. Nah, ada 3. Yang pertama adalah efisiensi komunikasi yang baik. Dalam artian efisiensi adalah komunikasi yang baik, mempercepat pengambilan keputusan. Nah, yang kedua adalah kolaborasi, dengan artian mempererat hubungan antara karyawan, manajemen, dan pihak eksternal. Yang ketiga adalah motivasi, karyawan lebih semangat saat merasa didengar. Nah, jadi penjelasan tersebut dan tersimpulkan juga ada hambatan yang memang mempengaruhi dari manfaat dalam komunikasi bisnis ini, yaitu adalah kurangnya keterampilan dalam mendengarkan dan situasi lingkungan ruang kerja yang tidak kondusif dapat menghambat proses komunikasi. Solusinya adalah menciptakan lingkungan terbuka untuk komunikasi. Itu untuk materi kedua. Oke, selanjutnya kita ke materi ketiga, berjudul yaitu tentang komunikasi efektif dalam organisasi. Nah, penjelasan dari komunikasi efektif dalam berorganisasi adalah pentingnya komunikasi
garis besarnya ya. Nah, komunikasi yang efektif membangun kepercayaan antar anggota tim, meningkatkan kolaborasi, dan mendukung pengambilan keputusan di tingkat manajemen. Nah, dari hal itu tercetuslah teori perihal komunikasi. Nah, ada dua perihal teori komunikasi. Yang pertama adalah teori transaksional, yang berarti komunikasi adalah proses dua arah yang dinamis. Yang kedua adalah teori interpersonal, yang berarti menekankan pentingnya hubungan antar individu dalam kinerja tim. Nah, ada dua teori perihal pentingnya komunikasi. Yang pertama tadi komunikasi transaksional, yang kedua yaitu teori interpersonal. Nah, tercetus juga perihal strategi untuk pengelolaannya, yaitu pelatihan komunikasi dan penggunaan teknologi digital dapat meningkatkan efektivitas komunikasi berupa dengan media-media yang sudah ada pada saat ini. Itu untuk materi ketiga. Dan kita lanjut ke materi keempat, yaitu berjudul jenis dan teknik komunikasi bisnis. Nah, penjelasannya adalah untuk jenis dan teknik komunikasi bisnis itu ada dua macam. Yang pertama adalah berdasarkan penyampaian, yang kedua berdasarkan maksud. Apa sih yang dikatakan berdasarkan penyampaian dan berdasarkan maksud? Nah, terbagi juga untuk penjelasan berdasarkan penyampaian, yaitu ada verbal dan juga nonverbal. Berdasarkan penyampaian verbal, yaitu berarti melalui ucapan dan juga tulisan. Jika nonverbal itu melibatkan bahasa tubuh, yaitu bahasa gerakan segala macam. Nah, jenis yang kedua adalah berdasarkan maksud. Nah, berdasarkan maksud ini terbagi juga menjadi beberapa poin. Yang pertama itu informatif, yaitu memberikan fakta. Yang kedua adalah persuasif, yaitu mempengaruhi audiens. Yang ketiga yaitu instruktif, berarti memberikan perintah. Dan juga yang keempat yaitu ekspresif, menyampaikan emosi kita untuk komunikasi. Nah, di sini juga terdapat teknik efektif dalam teknik komunikasi bisnis ini ya, yaitu gunakan pesan yang jelas dan bahasa yang mudah dipahami, serta pilih saluran komunikasi yang sesuai dengan audiens. Itu sangat penting ya teman-teman. Nah, itu untuk materi keempat. Oke, dan selanjutnya adalah materi kelima. Perihal tentang judul peran komunikasi dalam perusahaan. Nah, materi kelima ini adalah materi terakhir dalam pembelajaran di ruang kelas kita, ya, yaitu perihal peran komunikasi dalam perusahaan. Nah, penjelasannya adalah pentingnya komunikasi. Ya, komunikasi memfasilitasi hubungan baik antar karyawan dan manajer, meningkatkan efisiensi kerja, dan membangun kepercayaan dengan pihak eksternal seperti klien. Nah, di sini juga ada proses dalam komunikasi. Dalam perusahaan, komunikasi digunakan untuk menyampaikan masalah, meningkatkan koordinasi, dan juga mempererat hubungan antar individu. Nah, di sini dijelaskan juga perihal kelebihan tentang komunikasi. Nah, komunikasi yang baik membantu inovasi dan menciptakan budaya kerja yang positif. Namun, kekurangan seperti konflik dapat diminimalkan ataupun diminimalisirkan dengan komunikasi yang terstruktur. Nah, kesimpulannya adalah teman-teman, komunikasi yang efektif menciptakan keselarasan antara
pengirim dan penerima pesan yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan reputasi perusahaan. Itu tujuan penting dari komunikasi dalam berorganisasi antar individual dan juga untuk perusahaan. Baik, cukup sekian saja. Saya Muhammad Ulal Amarullah pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Video ini cocok buat kalian yang mau tahu tips komunikasi efektif. Komunikasi efektif merupakan pertukaran informasi, ide, dan perasaan yang menghasilkan perubahan sikap, sehingga terjalin sebuah hubungan yang baik antara pemberi pesan maupun penerima pesan. Prinsipnya adalah menghormati, empati, dapat didengar, jelas, dan rendah hati. Lalu, bagaimana sih tips komunikasi yang efektif? Yuk simak video ini sampai habis untuk lebih tahu tips dan ilustrasinya. Yang pertama adalah mendengarkan lawan bicara. Yang kedua, saling mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, memberikan informasi dengan jelas. Yang keempat, mengkombinasikan komunikasi verbal dan non-verbal. Yang kelima, membangun kepercayaan. Serta yang keenam, meningkatkan kekompakan. Nah, sudah tahu kan tips komunikasi yang efektif? Dan ini dia ilustrasi komunikasi non-efektif yang harus teman-teman hindari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, nama saya Muhammad Ulal Amarullah. Saya kelas R1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya kuliah di Universitas Primagraha. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya dan juga oleh dosen pengampu mata kuliah Komunikasi dan Bisnis. Di sini saya akan memulai dari materi pertama sampai materi ke-11. Nah, di sini untuk materi pertama, dalam era globalisasi, interaksi antar budaya menjadi semakin penting. Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi memudahkan hubungan antar individu dari berbagai latar belakang budaya. Namun, perbedaan budaya dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik, sehingga pemahaman komunikasi antar budaya menjadi krusial untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan produktif. Nah, pengertian budaya. Nah, di sini ada pengertian budaya yang memang didefinisikan sebagai sistem nilai, norma, dan kebiasaan yang dianut oleh sekelompok orang. Budaya mencakup berbagai aspek kehidupan seperti bahasa, seni, agama, dan adat istiadat. Nah, pemahaman yang mendalam tentang budaya sangat penting untuk komunikasi yang efektif. Pentingnya mempelajari komunikasi antar budaya membantu individu mengatasi kesalahpahaman yang sering terjadi akibat perbedaan bahasa, nilai, dan norma. Dengan pemahaman ini, individu dapat beradaptasi dan berinteraksi dengan lebih baik sehingga mengurangi potensi konflik. Nah, di sini kesimpulan untuk materi pertama yaitu pemahaman yang mendalam tentang budaya dan komunikasi antar budaya sangat penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan di era globalisasi ini. Untuk mengatasi hambatan dalam komunikasi dapat meningkatkan kerjasama dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Penting bagi individu dan organisasi untuk mengembangkan keterampilan komunikasi antar budaya melalui pendidikan dan pelatihan. Oke, kita lanjut ke ranah materi kedua. Oke, materi etika dan teknologi dalam komunikasi. Nah, membahas pentingnya etika dalam berkomunikasi, terutama dalam konteks penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Di sini ada beberapa ringkasan dari beberapa poin utama. Yang pertama yaitu etika komunikasi umum. Ya,
Etika komunikasi mencakup kejujuran, keharmonisan, hubungan, dan konsisten antar peran verbal dan nonverbal. Pentingnya untuk menghindari kecurangan dan memperhatikan cara kita berinteraksi dengan orang lain. Poin kedua yaitu etika dan email. Dalam berkomunikasi melalui email penting untuk menggunakan subjek yang jelas. Jika subjeknya tidak jelas, maka komunikasi melalui email ini tidak akan pernah bisa klop seperti itu. Menulis pesan yang singkat dan jelas serta menghindari bahasa yang tidak sopan atau kasar. Poin yang ketiga yaitu tentang etika dan konferensi video. Nah, etika komunikasi dalam konferensi video meliputi memastikan koneksi internet yang stabil. Nah, menggunakan perangkat yang memadai dan juga menggunakan bahasa yang sopan, itu untuk etika dan konferensi video. Poin yang keempat yaitu etika dan media sosial. Nah, di sini ada peningkatan pengetahuan generasi muda yang memang sangat penting. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi itu memang benar-benar sangat penting ya teman-teman. Ini mencakup dan juga meningkatkan kesadaran, mengembangkan keterampilan dan juga menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku baik dalam dunia digital di era sekarang. Yang terakhir yaitu poin kelima, perihal pentingnya pendidikan etika. Nah, pendidikan tentang etika komunikasi sangat penting untuk membantu individu berperilaku baik dan bertanggung jawab dalam interaksi mereka di dunia digital. Nah, kita langsung ke materi ketiga, yaitu materi dalam dokumen ini membahas tentang surat bisnis yang merupakan alat komunikasi tertulis untuk berbagai tujuan. Dan dalam dunia bisnis, surat bisnis dibagi menjadi dua jenis ya teman-teman. Di sini ada formal dan juga informal. Nah, ada struktur surat yang memang terdiri dari beberapa elemen. Yang pertama itu kepala surat atau letterhead, yaitu artinya menyertakan nama perusahaan, alamat kantor, telepon atau email, dan logo perusahaan jika memang ada. Yang kedua yaitu tanggal, penulisan alat. Yang ketiga yaitu perihal alamat penerima. Siapa nih yang mau kita tuju, seperti itu teman-teman. Misalkan nama, jabatan, nama perusahaan, dan alamat penerima gitu. Yang keempat yaitu salam pembuka. Contohnya yang terhormat ataupun YTH, bapak atau ibu, yaitu misal dikasih nama Fulan dan Fulan, seperti itu. Yang kelima yaitu isi surat yang memang terdiri dari beberapa paragraf ya. Yang pertama itu paragraf pembuka, yaitu menyampaikan tujuan surat kita ini untuk apa, seperti itu. Yang kedua yaitu paragraf inti, yaitu menjelaskan informasi untuk permintaan secara terperinci. Yang ketiga paragraf penutup, di mana paragraf penutup ini menyimpulkan dan menyampaikan harapan atau tindakan yang memang selanjutnya, seperti itu. Poin yang keenam yaitu salam penutup. Nah, contohnya hormat kami atau juga salam sukses, seperti itu. Yang ketujuh yaitu tanda tangan, di mana nama dan jabatan pengirim serta nama perusahaan jika ada, gitu kan. Dan juga yang terakhir adalah lampiran, di mana lampiran ini sebutkan dokumen tambahan yang dilampirkan jika ada. Oke, itu untuk materi ketiga. Kita lanjut ke poin pembahasan materi keempat ya teman-teman semua. Di sini materi keempat, dalam dokumen tersebut membahas fungsi dan struktur proposal. Di sini ada proposal ya, kita bahas proposal teman-teman. Serta unsur dan juga unsur-unsur yang harus ada dalam penyusunannya. Di sini ada beberapa ringkasan juga perihal pembuatan dan juga fungsi proposal itu sendiri ya teman-teman, yaitu fungsi proposal itu ada
bagian ataupun 5 ringkasan. Yang pertama itu melakukan penelitian terkait agama, sosial, budaya, dan juga ekonomi. Yang kedua, mendirikan suatu usaha. Yang ketiga, mengajukan tender kepala berbagai lembaga. Yang keempat, mengadakan acara tertentu seperti perayaan, pelatihan, perlombaan, dan juga seminar. Yang terakhir, yang kelima, mengajukan dana kepala lembaga untuk bantuan atau pengembangan daerah. Nah, itu untuk fungsi proposal. Yang selanjutnya yaitu ada struktur proposal. Jadi untuk struktur proposal ini ada 6 poin ya teman-teman, dimana yang pertama itu judul proposalnya itu apa, latar belakang dari proposal itu apa, nama kegiatan yang kita ajukan dalam proposal itu apa, terus tema dari kegiatan yang kita ingin lakukan itu apa, terus tujuan kegiatan itu juga untuk apa, dan yang terakhir itu ada landasan kegiatannya. Seperti itu teman-teman semua. Di sini juga ada beberapa unsur yang memang harus kita pahami perihal proposal teman-teman, agar proposal dapat proposal itu dapat disetujui, atau kalau kita bahas anak-anak organisasi ataupun anak-anak kampus itu agar ter-ACC gitu ya teman-teman. Di sini ada 7 poin. Yang pertama itu waktu dan tempat pelaksanaan harus dicantumkan. Yang kedua yaitu sasaran kegiatannya, apa sasarannya ini gitu kan. Yang ketiga yaitu susunan panitia gitu, mulai dari ketua pelaksana sampai ke bidang-bidangnya itu apa gitu kan. Yang keempat yaitu susunan acara nih, rundown acaranya apa saja gitu. Yang kelima yaitu rencana anggaran atau RAB gitu, biasa kita sebut RAB gitu. Sebelum kita melakukan kegiatan itu harus kita pantau dulu nih, ataupun kita hitung-hitung dulu nih RAB yang harus kita buat itu berapa gitu kan. Nah, yang ke-6 itu yaitu penutup. Terus yang ke-7 yaitu pengesahan. Biasanya pengesahan itu biasa ada, biasa tidak, seperti itu sih teman-teman kalau setahu saya. Di sini juga untuk dokumen ini memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana menyusun proposal yang efektif dan mempengaruhi kriteria yang diperlukan untuk mendapatkan persetujuan dari pihak terkait. Nah, di sini kita langsung saja untuk ke materi kelima. Di mana materi kelima ini kita akan membahas perihal laporan dan juga fungsi laporan bisnis, ya kan. Nah, di sini definisi laporan itu yaitu adalah dokumen yang berfungsi untuk menyampaikan informasi kepada pihak yang memiliki kewenangan lebih tinggi. Laporan harus akurat, lengkap. Ya, teman-teman, harus lengkap secara objektif dan juga disusun secara sistematis. Nah, di sini ada tujuan dan fungsi laporan sebagai sarana komunikasi antar pembuat laporan dan penerima, berfungsi untuk pertanggungjawaban, pengawasan, penyampaian informasi, pengambilan keputusan, kerjasama, dan juga serta mengembangkan ide. Ya, teman-teman. Dan di sini ada syarat untuk laporan yang baik, ya kan. Yang harus kita lakukan adalah harus benar, lengkap, tegas, konsisten, tepat waktu, dan diterima oleh pihak yang sesuai. Nah, terus ada klasifikasi laporan bisnis, di mana berdasarkan fungsi, informasi atau analisis, subjeknya itu adalah akuntansi dan juga pemasaran atau dan lain-lainnya. Formalitas, keaslian, frekuensi, jenis pelaksanaan proyek dan pelaksanaan pertemuan, itu yang biasa disebut klasifikasi laporan bisnis. Nah, terus yaitu ada yang namanya sistematika penulisan laporan, di mana untuk sistematika penulisan laporan ini biasanya terdiri dari 5 bab, yaitu pendahuluan, yang pertama, yang kedua itu tinjauan pustaka, yang ketiga itu metodologi, yang keempat itu hasil dan pembahasan,
Nah, di sini ada sistematika penulisan laporan. Biasanya terdiri dari 5 bab, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua itu tinjauan, yang ketiga itu pustaka, yang keempat itu metodologi, dan juga hasil dan pembahasan serta penutup. Ya, dan di sini kita akan membahas perihal materi ke-6, di mana materi ke-6 ini materi terakhir sebelum kita UAS, ya teman-teman. Nah, di sini ada pembahasan perihal teknologi dalam komunikasi, pengertian teknologi dan komunikasi. Nah, teknologi komunikasi adalah alat atau cara yang mempermudah manusia untuk bertukar informasi, ya kan, seperti email, internet, telekonferensi dan lain-lain. Jenis teknologi komunikasi tertulis yaitu ada beberapa cara gitu kan, yaitu tentang word processor, desktop publishing, dan juga email untuk komunikasi lebih efektif dan juga cepat. Nah, ada juga caranya yaitu melalui lisan, misalkan telepon, video, conference, dan VoIP, yaitu untuk mempermudah percakapan jarak jauh, yaitu untuk supaya kita lebih enak gitu kan untuk berkomunikasi secara langsung tanpa harus tatap muka. Nah, di sini ada perihal pembahasan tentang pengaruh teknologi terhadap komunikasi. Nah, dampaknya ataupun pengaruh positifnya, kita akan bahas pengaruh positifnya terlebih dahulu, yaitu globalisasi, efisiensi, dan konektivitas. Nah, dampak negatifnya yaitu ataupun pengaruh negatifnya itu ketergantungan, privasi rentan, miskomunikasi, dan homogenisasi budaya. Di sini pembahasan perihal pengaruh negatif ya teman-teman. Nah, di sini juga kita bahas tentang manfaat teknologi komunikasi ini sendiri ya. Nah, untuk hal ini kita bisa mendekatkan jarak, memperluas jaringan, meningkatkan kolaborasi, serta memberi akses instan ke informasi. Nah, di sini juga ada kelemahan teknologi komunikasi, ya kan, ketergantungan berlebihan, risiko privasi, Nah, di sini ada kelemahan teknologi komunikasi, ketergantungan berlebihan, risiko privasi, penyebaran hoaks, dan pengaruh negatif terhadap budaya lokal. Nah, di sini ketergantungan berlebihan, risiko privasi, penyebaran hoaks, dan pengaruh negatif terhadap budaya lokal ini menjadi kelemahan dari teknologi komunikasi. Nah, di sini kita akan simpulkan teman-teman dari pembahasan pembahasan kita tadi. Untuk kesimpulannya yaitu teknologi komunikasi membawa banyak manfaat, tetapi penggunaannya harus bijak untuk menghindari dampak negatif seperti ketergantungan atau risiko keamanan, seperti itu.